Kembali lagi di Junian Live. Baik, kali ini saya sedang bersama dengan seorang narasumber, Bapak Kompol Purnawirawan Sudiro SH, yang akan saya wawancarai mengenai bagaimana seorang purnawirawan polisi yang akhirnya menjadi seorang advokat. Pertama-tama nih Pak, sebenarnya apa sih yang mendorong Bapak yang akhirnya beralih profesi menjadi seorang advokat? Terima kasih kepada Mbak Dini. Jadi saya sebagai seorang polisi, tugas saya itu lebih banyak di reserse. Jadi saya selama 36 tahun dinas di polisian, 33 tahun di reserse, dan 3 tahun hanya Kapolsek. Sehingga disitulah saya di reserse menangani tindak pidana kriminal. Sehingga dari situlah saya punya niat kalau setelah saya purna, saya akan menjadi seorang lawyer yang juga sama membantu masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum dan membantu bantuan hukum. Sewaktu menjadi anggota Polri nih Pak, sebenarnya jabatan apa sih yang akhirnya mendorong Bapak ini untuk beralih profesi menjadi seorang advokat ketika purna? Jadi karena saya dari polisi, penempatan pertama di reserse. Dan reserse adalah menangani suatu tindak pidana yang mana masyarakat melapor minta untuk pengaduan masalah tindak pidana. Dari situlah apabila kita menangani suatu perkara merasa berhasil, dalam arti pelapor bisa, apa yang diinginkan pelapor bisa tercapai dan pelaku tertangkap, disitulah letak kepuasan saya sebagai seorang polisi, sehingga saya tuh merasa jiwanya itu ingin membantu pada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Nah dari situlah di reserse itu selama ini makanya saya tidak mau saya ditempatkan di lain selain reserse. Untuk memperdalam di fungsi reserse, selain saya di reserse sekolah pendidikan reskrim, ada sekolah pendidikan lanjutan reskrim, baik itu spesialis dari illegal logging, kejahatan Catranas dan sebagainya yang menyangkut masalah tindak pidana. Dan selama ini saya mengikuti beberapa tahapan-tahapan untuk kelengkapan di fungsi reserse. Saya sekolah kejuruan reserse yang untuk mendukung tugas saya sehari-hari. Dan dari situlah saya itu bercita-cita, kalau seandainya saya selesai dari menjadi anggota Polri, saya ingin tugasnya sama, membantu masyarakat terutama pada bidang bantuan hukum. Dan disitulah saya punya inisiatif. Saya tahun 88 saya ngambil kuliah hukum. Pada waktu itu hukum itu bukan pidana umum, ada jurusan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Saya ambil hukum pidana. Setelah ambil hukum pidana S1 di reserse tahun 2007, saya sekolah PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, karena persyaratan utama menjadi pengacara adalah kita pendidikan khusus profesi advokat. Setelah itu saya ujian. Setelah lulus begitu purna, baru kita pelantikan jadi advokat. Jadi itulah yang mendorong saya, kenapa saya setelah jadi polisi ke pengacara, karena saya ingin membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dan selama ini tugas saya di reserse. Karena suatu kebanggaan apabila kita membantu masyarakat, terutama kasus-kasus yang menyangkut seperti saya pernah tangani kasus anggota dewan, kasus pembunuhan yang dulu pembunuhan dihukum mati, yang riwayat dulu yang tersangkanya yang korbannya JJ mantan advokat dulu, itu yang nangani saya dulu. Dan itulah saya tergerak hatinya untuk mengabdi kepada masyarakat tentang kepastian hukum di masyarakat. Kemudian apa aja nih Pak perbedaannya ketika Bapak masih menjadi anggota Polri di bagian reskrim dengan ketika Bapak menjalani profesi sebagai advokat? Jadi yang itu beda sekali. Walaupun tujuannya sama, memberikan kepastian hukum, memberikan bantuan masyarakat. Kalau kita di reserse, reskrim, kita selaku pegawai ASN, kalau Polri, itu buat gaji pemerintah. Sehingga kita itu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, itu sudah ada gaji. Sehingga kalau memang ada yang memberi rezeki kita terima, kalau memang tidak, itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah perkara ini bisa rampung, bisa selesai, dan bisa dilaksanakan masyarakat. Itu waktu di kepolisian, sehingga kita nggak dapat imbalan dari gaji. Tapi kalau di pengacara, kita pengacara sudah diatur dalam undang-undang advokat, yaitu ada honorarium. Honorarium adalah upah jasa hukum dari masyarakat. Dan itu ada kesepakatan. Kesepakatannya berapa, itu dari kesepakatan antara pihak lawyer dengan pihak pencari keadilan, yaitu klien. Dan itu biasanya ada dua macam. Ada yang kayak langsung di muka, ataupun dengan secara step by step lah, artinya sudah berangkat dan sebagainya. Tapi tujuan kita itu
jelas perbedaannya jelas menyolok. Intinya untuk masalah pendapatan jelas kalau udah polisi dapat gaji pemerintah dari negara, sedangkan kalau advokat adalah honorarium dari pihak klien yang pencari keadilan. Kemudian untuk menjadi seorang advokat atau lawyer itu kan harus menjalankan magang dulu ya Pak selama 2 tahun. Nah sekarang Bapak ini sedang magang di mana Pak? Jadi saya waktu sebelum saya dilantik di berita acara Sumpah Advokat itu, saya sebenarnya magang di kantor pengacara keadilan ya pimpinan Dr. Junianto SMKN itu yang berada di Karangkobar, tepat di Jalan Dr. Angka. Dan saya magang di situ. Kenapa saya magang di tempatnya keadilan? Tidak ke tempat yang lain, padahal untuk lawyer kan banyak. Tetapi di sini saya lihat untuk mekanismenya, sistem pelayanannya, dan sistem cara kerjanya itu bagus. Sehingga dari situ saya belajar. Walaupun kita sangat amati semua, menurut saya pilihan saya di kantor magang, di kantor lawyer keadilan di pimpinan Dr. Junian. Kemudian saya mau tanya nih Pak, sebenarnya apa sih suka dukanya menjadi seorang polisi di bagian Satreskrim ya Pak? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara suka dan duka, ada dukanya, tapi lebih banyak sukanya. Artinya apa? Bahwa kalau kita niat dari hati di reserse ingin melayani masyarakat, sehingga kita itu rintangan apapun kita laksanakan. Walaupun kadang-kadang kita tombok. Artinya apa? Kalau sekarang enak, reserse biaya penyidikan dari negara. Jadi ada uang tipa dana penyidikan. Tapi kalau dulu kita tidak, sehingga kita kita berusaha sendiri. Tapi kita menikmati reserse. Karena kalau kita menangani suatu perkara, kita berhasil dan masyarakat merasa terayomi, merasa terlindungi dan terlayani oleh otoritas itu akan sampai sekarang dikenang. Dan kita ambil contoh aja ini. Tahun 98, saya pernah nangani itu seorang pencopet yang di masa. Nah, di masa saya lindungi. Saya lindungi, bahkan sampai saya jadi dipukul sama masyarakat, saya lindungi. Dan begitu tahun 2018, saya menjabatkan di serse di Polsek Proto Selatan, ketemu. Dan dia dengan anaknya ngurus SKCK, tamat SMA umur 18 tahun itu ngurus SKCK, menyampaikan ke bapaknya, ini kalau nggak ada Pak Polisi serse ini, mungkin saya nggak ada situ, karena saya masih bujang itu di masa. Disitulah saya itu merasa, jadi sampai sekarang pun sudah 25 tahun ketemu 198, sampai sekarang pun masih hubungan baik, karena ingat dari kita bantuan itu. Karena namanya jiwa, namanya keselamatan itu sudah diukur dinilai dengan mati. Nah, disitulah kesan saya, sehingga saya tergorong hatinya untuk menjadi lawyer yang tujuannya sama untuk melayani masyarakat. Kemudian setelah Bapak menjadi seorang advokat, tentunya kan banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Nah, itu apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Pak? Ya, makasih Mbak Dini. Jadi, saya itu belajar dari advokat senior. Walaupun untuk masalah hukum, masalah kriminal mungkin lebih duluan saya, karena saya 33 tahun di reserse. Tetapi untuk masalah dunia advokat, dunia lawyer, kita kan belum memahami, sehingga saya akan belajar. Artinya bahwa saya akan yang baik saya ambil, yang tidak baik saya tinggalkan. Intinya kita saling menghargai. Ternyata dalam arti kalau memang kita sepakat, misalkan sudah lawyernya si A, tidak boleh ganti B tanpa ada surat pencabutan pengadilan. Itulah dari kita belajar daripada yang senior-senior di advokat itu. Sehingga mudah-mudahan dengan masuk di dunia advokat, kita belajar dengan senior, kita mengikuti yang baik untuk ke depan kita dan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Apa harapan Bapak untuk rekan-rekan sesama advokat ke depannya, terutama dalam menangani perkara? Terima kasih Mbak Dini. Jadi harapan saya selaku advokat yang baru, harapan saya semuanya advokat itu mematuhi aturan kode etik advokat. Yang mana dalam beracara, berperkara, semuanya itu sama-sama kita sedang sumpah advokat membantu kliennya. Tidak boleh kita berdiri dua kaki. Artinya sudah pegang
penggugat maupun tergugat. Itu pesan saya, dan mudah-mudahan selama ini yang sudah terjalin baik dan kesan di masyarakat advokat baik semuanya di sini, mudah-mudahan akan baik semuanya, baik seterusnya, dan apa yang menjadi komitmen kita sebagai super advokat tetap dijalankan oleh seluruh profesi advokat yang ada di Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih karena atas kesediaannya Bapak telah menjadi narasumber di Junian Live. Terima kasih juga Mbak Dini, karena saya juga bisa mengutarakan keinginan saya setelah dari kepolisian terjun ke dunia advokat, dan kita belajar membaur dengan tugas dan di advokat ini, dan mudah-mudahan untuk kedepannya ini kita bisa bersinergi dengan advokat yang lainnya, dan saya mudah-mudahan untuk advokat LBH Keadilan milik Junianto sukses selalu. Terima kasih Mbak Dini. Demikianlah bincang-bincang saya dengan narasumber Bapak Kompol Purnawirawan Sudiro SH. Kembali lagi di lain waktu. Salam keadilan.